Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai functional programming. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Dart ini merupakan bahasa yang mendukung multi paradigma. Artinya selain merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek, penulisan sintak Dart ini juga menggunakan gaya functional programming. Functional programming di sini adalah paradigma pemrograman di mana proses komputasi didasarkan pada fungsi matematika murni. Functional programming ini ditulis dengan menggunakan gaya deklaratif yang berfokus pada what to solve, apa yang diselesaikan, bukan menggunakan gaya imperatif, yaitu yang fokusnya pada how to solve, bagaimana untuk menyelesaikan. Ada beberapa konsep dan karakteristik dari functional programming ini. Yang pertama adalah pure function. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa fungsi ini merupakan sekumpulan instruksi yang bisa kita gunakan kembali, bisa kita panggil kembali. Nah, dengan pure function ini berarti sebuah fungsi bergantung pada argumen atau parameter yang dimasukkan ke dalamnya. Sehingga pemanggilan fungsi dengan nilai argumen yang sama maka akan selalu memberikan hasil yang sama juga. Misalkan kita buat file baru namanya sum.dart misalkan, sum.dart. Kemudian kita buat function namanya sum. Di sini punya parameter 61 sama 62. Kemudian mengembalikan nilai 61 plus 62. 61 plus 62. Kemudian di dalam fungsi main, di dalam void main, kita memanggil 61. Kalau misalkan ini parameternya dikirimkan argumen dengan nilai yang sama, maka hasilnya tentunya akan sama. Ini kita print. Nah, kita coba jalankan. Dart, ini kita bersihkan. Dart, sum.dart. Hasilnya 8. Ya tentunya kalau misalkan kita panggil lagi, ya hasilnya akan 8 terus. 8, 8, 8. Nilai yang dikembalikan akan bergantung pada argumen yang diberikan. Yang berikutnya adalah recursion. Pada functional programming tidak ada konsep perulangan seperti for atau while. Iterasi pada functional programming ini dilakukan melalui rekursi atau pemanggilan fungsi dari fungsi itu sendiri, sehingga mencapai kasus dasar. Jadi yang namanya recursion ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya misalkan kita buat baru file, kita kasih nama Fibonacci. Contoh kasus yang menggunakan recursion adalah Fibonacci. Kita buat function namanya Fibonacci dengan menggunakan parameter n. Kemudian kita seleksi di dalamnya. Kalau misalkan n ini kurang dari atau sama dengan 0, maka akan mengembalikan 0. Tapi kalau misalkan bukan, nilai n itu tidak kurang dari atau sama dengan 0, maka kalau misalkan n-nya sama dengan 1, maka mengembalikan 1. Nah, selain itu ini akan mengembalikan Fibonacci sebelumnya. Fibonacci
2 sebelumnya. N-1 ditambahkan Fibonacci N-2. Nah, jadi di dalam function Fibonacci ini memanggil function Fibonacci juga. Jadi memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya kalau misalkan kita buat function mainnya, void main, kemudian kita cetak print Fibonacci 5, maka akan tampil hasilnya adalah, karena 5 awalnya Fibonacci N itu berarti enggak kurang dari sama dengan 0, enggak sama dengan 1, berarti ini 5 akan manggil Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3. Untuk Fibonacci 4 ini bukan tapi ke sini akan manggil Fibonacci 3 ditambah dengan Fibonacci 2. Berarti akan menghasilkan jadi semacam deret semacam ini. Kalau Fibonacci 0, itu akan menghasilkan 0. Kalau Fibonacci 1, 1. Fibonacci 2 itu 1. Fibonacci 3 itu 2. Fibonacci 4 itu 4. Fibonacci 5 itu 8 gitu ya. 8. Kita coba jalankan. Dart Fibonacci. Oh, hasilnya 5. Kenapa hasilnya 5? Fibonacci 5. Kalau Fibonacci 0, 0. Fibonacci 1, 1. Fibonacci 2, 1. Fibonacci 3, 2. Sesuai deret ini 0, 1, 1, 2. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Oh, ini enggak sampai semuanya, ini berarti 3. Ya. Jadi untuk ini awalnya mesti 0, kalau kurang dari atau sama dengan 0, ini hasilnya 0. Kalau 1 ya 1, kalau yang berikutnya itu Fibonacci sebelumnya ditambah dengan Fibonacci sebelumnya lagi, jadi 1. Kalau yang ini 2 karena 1 tambah 1, yang ini 3 karena 2 tambah 1, yang ini harusnya 5 ya. Nah, baru kalau Fibonacci 6 itu baru hasilnya 8. Kalau misalkan ini Fibonacci 6, maka hasilnya 8. Yang berikutnya adalah immutable variable. Variable pada functional programming ini sifatnya adalah immutable, artinya kita tidak bisa mengubah sebuah variabel ketika sudah diinisialisasi. Daripada mengubah nilai variabel, maka kita bisa membuat variabel baru untuk menyimpan data. Nah, mekanisme ini bertujuan agar kode kita itu menjadi lebih aman karena state dari aplikasi tidak akan berubah sepanjang aplikasi berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah functions are first class citizen and can be higher order. Maksud dari function merupakan first class citizen ini adalah bahwa function ini berlaku sama seperti komponen pemrograman yang lain. Sebuah fungsi ini bisa dimasukkan ke variabel menjadi parameter dalam suatu fungsi dan juga menjadi nilai kembalian pada fungsi. Nah, higher order function ini
Ini adalah fungsi yang mengambil fungsi lain sebagai argumen dan juga dapat mengembalikan fungsi. Nah, kita akan mencoba mempelajari lebih lanjut gaya functional programming ini dengan menggunakan bahasa Dart. Yang pertama adalah anonymous function, function yang nggak punya nama, anonymous function. Seperti yang kita tahu, untuk mendeklarasikan sebuah fungsi, kita perlu mendefinisikan nilai kembalian dan juga nama fungsinya. Seperti tadi, kita membuat function namanya sum dengan parameter num1 sama num2. Kemudian karena ini mengembalikan nilai dengan tipe integer, maka kita harus membuat perintah di dalam blok kurawal berupa return yang dikembalikan nilainya harus integer, misalkan num1 plus num2. Kebanyakan fungsi pada Dart ini memiliki nama seperti sum kurung buka tutup, main kurung buka tutup, atau print kurung buka tutup. Nah, di Dart ini kita bisa membuat fungsi yang tidak bernama, alias nameless atau anonymous. Nah, anonymous ini juga dikenal dengan nama lambda. Jadi anonymous function istilah lainnya adalah lambda function. Nah, contohnya ini untuk membuat lambda atau anonymous function kita cukup menuliskan tanda kurung untuk menerima parameter dan body functionnya ini. Jadi yang sebelah kanan ini di dalam fungsi main, kita mendefinisikan ada function ini, ada parameternya 61, 62, kemudian ada kurawal buka tutup, di dalamnya ada return. Biasanya yang dikasih return ini kan berupa function, return 61 dan 62. Tapi di sini fungsinya ini nggak ada namanya. Kalau yang ini kan ada int sum, di sini nggak ada namanya. Nah, ini namanya lambda function. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan fungsi tersebut? Seperti yang sebelumnya tadi sudah kita sebutkan bahwa function adalah first class citizen, maka fungsi juga merupakan sebuah objek yang bisa disimpan di dalam variabel. Kita bisa menggunakan keyword var atau secara eksplisit menggunakan tipe data function. Jadi misalkan kita buat ini, kalau pada yang sum ini kita buat function dengan nama sum. Misalkan ini kita disable aja, kita buat di dalamnya ini var sum. Nah, ini kita buat variabel dengan namanya sum, tapi digunakan untuk menyimpan hasil dari lambda function atau anonymous function dengan parameter 61 sama 62. Nah, anonymous function ini mengembalikan 61 ditambah 62. Nah, kemudian bisa juga menggunakan secara eksplisit menggunakan tipe function print lambda. Kemudian pada print lambda ini kita isi dengan sebuah function yang nggak ada namanya. Di sini kita perintahkan untuk menampilkan ini adalah lambda function. Ini diakhiri titik koma. Nah, terus cara untuk memanggilnya kita bisa langsung manggil nama variabelnya. Kita bisa langsung memanggil nama variabelnya, misalkan print lambda, print sum 2,7 misalkan. Nah, ini seperti memanggil function dengan nama sum. Tapi sebetulnya ini memanggil variabel nama sum yang berisi sebuah function dengan
membutuhkan parameter 61 sama 62. Ini manggil lambda function yang disimpan di variabel dengan nama sum. Selain itu, lambda juga mendukung function expression untuk membuat kode fungsi menjadi lebih ringkas dengan memanfaatkan fat arrow. Dengan memanfaatkan fat arrow, jadi yang versi sum ini nggak pakai return. Ini sebetulnya udah kita bahas di ketika kita belajar tentang function. Ini kita gunakan kayak gini. Nah, var sum, kemudian di sini ada parameternya, ini harusnya tadi sama dengan ini. Ini harusnya di sini. Nah, ini hasilnya juga sama. Ini untuk print lambdanya, ini sama dengan kayak gini. Nah, ini gunakan fat arrow. Nah, ini juga sama. Yang berikutnya, ini tadi udah kita coba, higher order function. Higher order function. Setelah kita belajar tentang anonymous function, kita mungkin bertanya, apa yang bisa dilakukan dengan lambda function atau anonymous function? Nah, kita bisa manfaatkan lambda untuk membuat higher order function. Higher order function ini adalah fungsi yang menggunakan fungsi lainnya sebagai parameter, kemudian menjadi tipe kembalian atau keduanya. Misalkan kita membuat fungsi my higher order function. Di sini menggunakan atau membutuhkan parameter string message dan juga parameternya ini berupa function. Nah, ini function my function. Kemudian print message, print my function 3,4. Kemudian kalau di dalam fungsi main, ini opsi yang pertama kita mendefinisikan, ini ada function, parameternya 61, 62, kemudian sum sama dengan int 61, int 62, 61 plus 62 kayak tadi. Kemudian kita memanggil my higher order function hello sum. Nah, ini sumnya di sini, ini merupakan variabel dengan tipe function. Variabel dengan tipe function. Opsi yang kedua, ini fungsinya dimasukkan ke dalam parameter langsung. My higher order function hello. Nah, ini di dalamnya langsung dimasukkan function 61,62 sama dengan lebih dari 61 plus 62. Nah, fungsi ini merupakan higher order function karena menerima parameter berupa fungsi lain. Ini menerima parameter berupa fungsi lain. Nah, untuk manggil fungsi di atas, kita bisa langsung masukkan lambda sebagai parameter maupun variabel yang berisi nilai berupa fungsi. Nah, kalau misalkan disimulasikan fungsi my higher order function, maka akan memanggil fungsi sum yang dijadikan parameter. Nah, ini akan memanggil sum 3,4. Hasilnya adalah 3 plus 4, hasilnya 7. Namun deklarasi higher order function ini bisa menjadi sedikit tricky, misalnya kode tidak akan terdeteksi error, namun ketika dijalankan aplikasi kita akan mengalami crash.
misalkan kita buat void my higher order function, parameternya string message function my function. Print message, print my function empat. Nah, ini harusnya di dalam void main. Dalam void main ini cara manggilnya. Di sini harusnya my higher order function ini kurang n ya, kurang n, ini kurang n, kemudian parameternya berupa string, coba higher order function, kemudian my functionnya ini misalkan kita kirimkan berupa function num1, num2 menghasilkan num1 plus num2. Ini kita kasih nama HOF_Dart. Ini kalau kita jalankan, ini harusnya gimana? Dart HOF.dart. Nah, ini error closure call with mismatch argument. Nah, ini harusnya ini yang di function my higher order functionnya ini harusnya atau karena ini pakai ini aja var function gitu ya, var function, kemudian di print my function
my function gitu, print my function misalkan 3,4. Kemudian di sini my function atau di sini kita kirimkan fungsinya num1, num2 ditambah num2. Ini num2. Kemudian kita jalankan. Nah, coba higher order function kemudian menghasilkan nilainya 7 karena di sini my higher order functionnya ini mencetak my function 3,4. Kalau misalkan ini parameternya nilai yang dikirimkan cuma 1, nah ini jadi error. Nah, deklarasi higher order function ini bisa menjadi sedikit tricky. Di kodenya ini tidak terdeteksi kesalahan, tapi ketika dijalankan akan menjadi crash. Nah, ini karena kita tidak menentukan spesifikasi dari fungsi seperti jumlah parameter atau nilai kembaliannya. Maka semua jenis fungsi ini akan bisa dijalankan termasuk pemanggilan my function seperti tadi udah kita buat. Nah, untuk mengatasinya kita bisa lebih spesifik menentukan seperti apa fungsi yang valid untuk menjadi parameter. Karena di sini yang dikirimkan fungsinya menggunakan 2 parameter, kecuali kalau misalkan ini kan cuma 1 parameter. Kalau mau 1 parameter berarti fungsi yang dikirimkan harus cuma 1 parameter. Nah, ini harus mengembalikan misalkan ininya dibuat pasti misalkan. Nah, ini baru bisa dar of dar. Nah, pada materi collection ini sebenarnya kita telah menggunakan satu fungsi yang merupakan higher order function, yaitu fungsi for each. Sebagai contoh misalkan kita punya di fungsi main, kita definisikan misalkan ada variabel Fibonacci. Variabel Fibo ini berisi list deret bilangan Fibonacci. Kemudian ketika kita mau mencetak Fibo for each menggunakan for each, misalkan ini for each. Nah, di sini Fibo for each. Fibo for each. Kalau di sini nggak muncul. For each item, kemudian kita bisa print for each element, kita print elemen. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari higher order function. Ini kalau kita jalankan, nah ini akan menampilkan 0112
mencetak nilai yang ada di dalam list. Jadi menjadikan function sebagai parameter. Yang berikutnya closure. Suatu fungsi ini dapat dibuat dalam lingkup global atau di dalam fungsi lain. Suatu fungsi yang dapat mengakses variabel di dalam lexical scope-nya ini disebut dengan closure. Lexical scope ini berarti bahwa pada sebuah fungsi yang bersarang atau nested function, maka fungsi yang berada di dalam ini memiliki akses ke variabel di lingkup induknya. Di sini misalkan kita membuat fungsi main, didefinisikan ada closure example, nilai menyimpan nilai dari pemanggilan ke function calculate 2. Kemudian memanggil closure example. Nah, di dalam calculate ini didefinisikan ada variabel namanya count. Count nilainya 1. Kemudian mengembalikan di dalamnya ada menyebut anonymous function. Dan dicetak print value is $base plus count plus plus. Nah, ini base ini asalnya dari parameter, kemudian count dari sini. Jadi yang ada di dalamnya ini mengenal variabel yang ada di luar. Fungsi yang berada di dalam ini memiliki akses ke variabel di lingkup induknya. Ketika kode ini dijalankan, misalkan kita buat dulu namanya closure titik dart, kemudian kita buat void main, kita buat variabel closure example sama dengan calculate 2. Kemudian kita panggil closure example. Ini closure example variabel, tapi ketika manggil kok kayak function. Ini berarti closure example ini memanggil atau menyimpan yang return value-nya berupa function. Nah, ini function calculate. Ini mengembalikan objek berupa function. Parameternya base. Kemudian var count sama dengan 1. Kemudian kembalikan return sebuah function. Print di dalam function ini, anonymous function ini mencetak value is $base plus count plus plus. Nah, ini kalau kita jalankan maka ini manggil closure example berisi calculate 2, berarti 2 tambah 1 3. Kemudian di dalam ini menghasilkan 3, kemudian closure example lagi menghasilkan 4. Value is 4 gitu ya. Kalau kita jalankan dart closure dart value is 3, value is 4. Nah, di dalam fungsi calculate ini terdapat variabel count dan mengembalikan nilai berupa fungsi. Fungsi lambda di dalamnya ini memiliki akses ke variabel count karena berada pada lingkup yang sama. Karena variabel count ini berada pada scope calculate, maka umumnya variabel tersebut akan hilang atau dihapus ketika fungsinya selesai dijalankan. Namun pada kasus ini, fungsi lambda atau closure example masih memiliki referensi atau akses ke variabel count sehingga bisa diubah. Nah, variabel pada mekanisme ini
ini telah tertutup, artinya adalah closed covered, yang berarti variabel tersebut berada di dalam closure. Semoga bisa dipahami. Untuk functional programming mungkin sampai di sini aja, dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Dart future, tapi mungkin akan kita lanjutkan pada video berikutnya.